Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Aprilia Kartini. Saya adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, biasa disebut dengan STIKIM, yang beralamatkan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, di mana saya mengikuti program studi S1 Kesehatan Masyarakat dengan NPM 0119010030. Dan video ini akan membahas dari mata kuliah yaitu psikologi kesehatan, di mana saya hanya menjalankan kewajiban saya yaitu sebagai seorang mahasiswi, dan ini adalah suatu tugas untuk menyelesaikan ujian akhir semester psikologi kesehatan dengan tahun ajaran 2019-2020 dengan dosen pengampu Dr. Sobar Darmaja, dan akan membahas sedikit teori dari psikologi kesehatan yaitu masa dewasa tengah. Dewasa madya yaitu suatu konstruk budaya yang pertama, sebagian besar mereka yang berada pada usia ini berada dalam kondisi fisik, kognisi, dan emosi yang baik. Mereka mempunyai tanggung jawab yang besar, memiliki berbagai peran, dan merasa kompeten untuk menjalankan peran-peran tersebut. Yang kedua, masa untuk melakukan reevaluasi terhadap karir dan kehidupan selanjutnya. Pengertian dewasa madya. Yang pertama, saat terjadinya kecemasan terhadap kondisi fisik atau di negara maju, dan yang kedua, batasan usia menjadi relatif bervariasi yaitu bisa ditinjau dari kesehatan, gender, suku atau ras, status sosial, dan budaya. Dewasa madya merupakan konsep yang dibangun secara sosial. Yang pertama, pendekatan kronologis yaitu 40-65 tahun. Yang kedua, pendekatan kontekstual. Bila mempunyai anak usia dewasa atau mempunyai orang tua lanjut usia, tapi kenyataannya sekarang usia 40 tahunan, ada yang masih memiliki anak kecil. Dan yang ketiga, secara biologis usia 50 tahun tapi rajin berolahraga tampak lebih muda dibandingkan dengan orang yang usianya 35 tahun tapi tidak pernah berolahraga. Perubahan fisik yang pertama. Beberapa perubahan fisik dipengaruhi oleh proses menua dan faktor genetik. Namun, gaya hidup saat muda usia mempengaruhi kapan dan seperti apa perubahan fisik yang terjadi. Yang kedua, perubahan sensoris dan psikomotor terjadi perlahan dan bertahap. Perubahan fisik yang kedua. Perubahan fungsi sensoris. Yang pertama, masalah penglihatan dan pendengaran meningkat di usia 50 tahun, yaitu berkurangnya pendengaran dipercepat oleh kebisingan yang sering dialami dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, kepekaan terhadap rasa dan bau menurun, namun ada yang lebih peka terhadap rasa tertentu. Perubahan fisik yang ketiga, perubahan fungsi sensoris. Kepekaan terhadap perabaan menghilang di usia 40 dan terhadap rasa sakit setelah usia 50. Namun fungsi protektif terhadap rasa sakit berkurang, sehingga walaupun tidak terlalu sakit, toleransi terhadap rasa sakit itu berkurang. Perubahan fisik yang keempat. Perubahan fungsi psikomotor yaitu kekuatan dan koordinasi mulai berkurang di usia 20-an, tetapi baru disadari di usia 45-an. Dan yang kedua, endurance. Lebih bertahan dibandingkan kekuatan tubuh dan bergantung pada latihan-latihan yang dilakukan. Perubahan fisik yang kelima. Perubahan fungsi psikomotor. Yang pertama ada untuk tugas yang membutuhkan kecepatan, menentukan respon, apa yang harus dilakukan, dan keterampilan motorik yang kompleks dengan menurun banyak. Yang kedua, namun tidak selalu berarti terjadi penurunan kemampuan. Contoh, mengemudikan mobil lebih handal dibandingkan dengan yang berusia 20 tahunan. Perubahan fisik yang keenam. Perubahan struktural dan sistemik. Perubahan dalam penampilan seringkali menggambarkan perubahan dalam struktur dan sistem tubuh, dan hal ini makin disadari pada usia dewasa madya. Yang pertama, kulit menjadi kurang kencang, yang kedua, rambut menipis dan memutih, dan yang terakhir, tubuh kurang berkeringat, berat badan berlebih, dan lebih pendek. Perubahan fisik yang ketujuh, kepadatan tulang berkurang dan menjadi lebih rapuh, yaitu dipengaruhi oleh gaya hidup,
Untuk mengatasi, harus latihan dengan mengonsumsi kalsium dan vitamin C. Yang kedua, jantung lebih lambat memompa. Yang ketiga, keluar masuk udara ke paru-paru menurun. Yang keempat, daya tahan tubuh dan keteraturan suhu tubuh berkurang. Dan yang terakhir, tidur menjadi kurang nyenyak. Perubahan fisik yang ke-8, fungsi seksual dan reproduksi. Dewasa Madya tetap menikmati seks, walaupun reproduktivitas sudah menurun. Namun, beberapa di antaranya mempunyai kekhawatiran sehubungan dengan seksualitas dan fungsi reproduksi. Perubahan fisik yang 9 yaitu fungsi seksual dan reproduksi. Menopause, terhentinya ovulasi dan menstruasi sehingga tidak mungkin hamil. Perimenopause merupakan klimakterik yaitu change of life. Perubahan fisik 10. Bagaimana wanita memandang menopause bergantung kepada pandangannya mengenai kemudahan. Penampilannya menarik, sikapnya terhadap peran wanita. Simptom, hot flashes, vagina menjadi kering, itchy, infeksi vagina, dan urinary dysfunction yaitu karena jaringan tubuh mengkerut. Perubahan fisik yang ke-11, fungsi seksual dan reproduksi. Masalah psikologis yaitu lebih mudah marah, nervous, cemas, depresi, daya ingat berkurang, bahkan menjadi gila, yaitu semuanya dibebankan pada klimakterik. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada alasan untuk menganggap gangguan mental sebagai efek dari perubahan biologis. Ada data bahwa hal ini lebih dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari masing-masing orang dan pengalaman masa lalunya. Perubahan fisik yang ke-12, fungsi seksual dan reproduksi, yaitu perubahan seksualitas pada kaum pria setelah usia 60. Testosteron menurun, yaitu andropause, male climacteric, untuk menandai perubahan emosional, psikologis karena berkurangnya sistem reproduksi dan sistem tubuh lainnya. Perubahan fisik yang ke-13, fungsi seksual dan reproduksi. Simptom, depresi, cemas, mudah marah, insomnia, mudah lelah, lemah, dorongan seks, dan kemampuan ereksi menurun, daya ingat berkurang, berkurangnya otot tubuh, dan massa tulang, serta rambut. Belum didapat bukti bahwa keluhan ini berhubungan dengan berkurangnya testosteron. Penyesuaian diri tergantung penyakit, rasa cemas mengenai pekerjaan, anak-anak meninggalkan rumah, meninggalnya orang tua, sikap negatif terhadap proses menjadi tua atau budaya. Kesehatan. Masalah kesehatan yang pertama yaitu keluhan fisik mulai muncul, seperti hipertensi, kemudian stroke, atau cognitive impairment. Yang kedua, penyebab kematian terbesar yaitu kanker, penyakit jantung, AIDS atau karena transfusi darah, dan ada diabetes. Faktor yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesehatan. Yang pertama, kemiskinan, gender, etnis atau karena stres, kemiskinan, diskriminasi. Yang kedua, kesehatan dan gaya hidup, seperti kepribadian, status emosional, dan stres atau burnout. Kesehatan wanita setelah menopause yaitu risiko terkena penyakit jantung dan osteoporosis semakin besar 5-10 tahun setelah menopause. Osteoporosis disebabkan berkurangnya estrogen yang berfungsi membantu darah menyerap kalsium dari makanan dan membantu tulang menyerap kalsium dari darah. Ciri osteoporosis, tinggi tubuh menjiut dan postur tubuh bungkuk. Kesehatan wanita setelah menopause, yang pertama tulang rapuh sehingga kualitas hidup berpengaruh, faktor genetik berperan, tetapi gaya hidup juga berpengaruh. Dapat diperlambatnya proses dengan mengkonsumsi kalsium 1000-1500 mg per hari dan vitamin D. Yang kedua, kanker payudara makin besar kemungkinan dengan meningkatnya usia. Wanita yang berat badan berlebih, minum alkohol, menstruasi lebih awal, menopause lebih lambat, mempunyai riwayat keluarga yang mengalami kanker payudara, melahirkan anak di usia lebih tua, hanya punya sedikit anak, risiko kanker lebih besar. Kesehatan wanita setelah menopause. Ada 2 gen BRCA1 dan BRCA2 yang diduga sebagai penyebab kanker. Bila diagnosa dikenali saat awal dan diberikan pengobatan, maka kanker payudara mempunyai prospek lebih baik. Mamografi dianjurkan dilakukan teratur 1 atau 2 tahun sekali setelah usia 40 tahun.
Kesehatan wanita setelah menopause. Histerektomi, yaitu pengangkatan rahim setelah usia 60 tahun, adalah karena tumor endometriosis. Hormon replacement terapi untuk menggantikan estrogen yang tidak diproduksi lagi oleh tubuh. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan osteoporosis. Perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif pada dewasa madya secara kognitif berada pada masa jaya no uniform pattern. Use it or lose it. Bila bekerja memberikan makna hidup dan memberikan tantangan, kemampuan kognitif akan tetap bertahan atau meningkat. Makin banyak pekerjaan yang dilakukan, makin fleksibel dalam berpikir. Nah, demikian ya pembahasan tentang masa dewasa tengah. Semoga bermanfaat ya. Saya Prilia Kartini, mahasiswa STIKIM, Kesehatan Masyarakat STIKIM untuk generasi Indonesia lebih maju. Thanks for watching.